pemerintah terus menyiapkan rencana ibu kota negara yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional sudah melangkah jauh, mengajak stakeholder lokal mendata apa saja yang perlu dimasukkan dalam perencanaan regulasi yang bakal diterbitkan. Berikut informasinya. Rencana detail tata ruang kawasan Ibu Kota Negara mulai dibincangkan serius Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan stakeholder di Kaltim. Melalui focus group discussion mulai dibicarakan rencana lahan Ibu Kota Negara, yakni dengan luas keseluruhan 256.142,72 hektar, yang dibagi seluas 56.181 hektar sebagai kawasan Ibu Kota Negara atau KIKN. Dan 6.116,14 hektar sebagai kawasan inti pusat pemerintahannya. Dalam FGD dimasukkan usulan-usulan kekayaan lokal termasuk perlindungan terhadap tanah adat dan juga kawasan perlindungan satwa. Masukan dalam FGD menjadi bahan terbitnya undang-undang maupun peraturan mengenai Ibu Kota Negara yang sedang disiapkan pemerintah. Rencana perpindahan Ibu Kota Negara tetap dilaksanakan pemerintah pusat, walaupun mengalami penundaan akibat terjadinya pandemi COVID-19 yang membuat pelemahan ekonomi Indonesia. Rencana itu tetap berjalan terlihat dari semakin intensnya pemerintah pusat melakukan persiapan administratif maupun regulasi dengan melibatkan stakeholder di Kaltim. Kalau melihat ini sih, sepertinya kalau dari tata ruang juga sudah diatur, ya tetap aja sih jalan untuk rencana IKN, nggak ada penundaan, mungkin ada ya, tapi tidak pembatalan. Oh siap. Tidak dibatalkan. Ada sempat disinggung nggak Bu, kapan kira-kira mulai fisiknya dilakukan gitu Bu? Belum ada tadi. Belum Jadi ada mereka fokus ke tata ruang seperti ini. Regulasi ya. Dalam pandangan tim perumus Ibu Kota Negara dari pemerintah pusat, inilah saatnya Indonesia membangun kawasan perkotaan terbaik di dunia. Lantaran itu, persiapan perlu dilakukan dengan matang, termasuk menerima usulan berbagai stakeholder di Kalimantan Timur. Jadi ini masih dalam tataran teknis, itu masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan. Nah, justru kemungkinan-kemungkinan inilah yang sebetulnya yang kita bahas dengan semua stakeholders. Kemungkinan-kemungkinan itu berisi plus minus gitu kan. Nah, itu yang kita diskusikan dengan stakeholders. Karena ini di Kalimantan Timur ini ruangnya tersedia dengan baik, sangat memungkinkan sekali kita membentuk suatu kota yang luar biasa bagusnya. Dan negara kita ini kan kita sangat berpotensial memiliki kota yang sangat. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Update edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.